Tiga pesawat tempur Rafale asal Prancis telah tiba di tanah air sejak 23 Januari 2026. Kedatangan ketiga pesawat tempur ini menunjukkan babak baru modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Udara. Pengiriman 3 jet tempur ini merupakan tahap pertama dari total 42 unit yang dipesan Indonesia. Rafale diproyeksikan memperkuat Skadron 12 yang berbasis di Pekanbaru, satu lokasi strategis yang menjadi garda terdepan pertahanan udara di wilayah barat Indonesia. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Riko Sirait mengatakan, proses serah terima secara administratif dan teknis telah diselesaikan. Kehadiran Rafale diharapkan mendongkrak kemampuan tempur matra udara secara signifikan. Rafale tersebut merupakan pesawat tempur generasi 4.5 atau Omnirol dengan kemampuan banyak misi dalam satu penerbangan, mulai dari pertahanan udara, pengintaian hingga serangan darat dan laut. Pesawat tempur bermesin ganda M88-2 ini dilengkapi radar AESA RBA-2 yang mampu melacak banyak target sekaligus dalam jarak jauh. Rafale memiliki fitur unggulan lainnya yakni sistem peperangan elektronika yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melumpuhkan ancaman musuh secara mandiri. Dari sisi persenjataan, jet tempur ini didesain mampu membawa rudal jarak jauh Meteor dan rudal jelajah Scalp. Melansir Kompas.id, pengamat militer dari Binus University Tangguh Khairil menilai, kedatangan Rafale signifikan untuk mendongkrak postur pertahanan Indonesia. Menurut Tangguh, Rafale menjadi jawaban atas kebutuhan modernisasi armada tempur TNI Angkatan Udara yang selama ini mengandalkan F-16 dan Sukhoi. Kemampuan Rafale disebut setara dengan pesawat tempur andalan negara tetangga seperti F-15E milik Singapura, Su-30 MKM Malaysia, atau Gripen milik Thailand. Mengenai catatan peta kekuatan kawasan yang dinamis, Tangguh mengatakan Singapura telah memesan jet tempur generasi kelima yakni F-35 buatan Amerika Serikat dengan teknologi di atas generasi 4.5. Meski begitu, kehadiran Rafale di Indonesia tetap memberikan efek gentar yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang gencar memodernisasi alutsista. Langkah ini terjadi di tengah pusaran rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik. Prabowo dinilai melakukan pendekatan tak biasa dengan meracik kekuatan pertahanan dari beragam sumber, mulai dari jet tempur Rafale Prancis, pesawat nirawak Turkiye, hingga kapal perang Italia. Manuver gado-gado yang dilakukan Prabowo disebut memosisikan Indonesia sebagai middle power yang aktif bermanuver di antara dua karang kekuatan besar. Manuver ini pun memicu pro kontra di kalangan masyarakat luas. Di satu sisi, keputusan Prabowo dinilai sebagai langkah cerdas yang mencerminkan politik luar negeri bebas aktif dan memberikan fleksibilitas. Namun menurut narasumber diskusi virtual yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia atau AIHII mengungkap adanya fondasi kebijakan yang rapuh dan potensi pekerjaan rumah jangka panjang yang mahal dan rumit. Pengamat dari AIHII Nur Azizah mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar konsumen di tengah kondisi global yang berlombang memiliki senjata sangat mahal. Menurut pengajar dari Universitas Sudirman Musa Al-Hashim, pertahanan negara akan rapuh jika stabilitas domestik terabaikan. Ia menekankan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial bisa memicu persoalan yang mengancam pertahanan dari dalam. Sementara, pengamat pertahanan dari AIHII Angga Nurdin Rahmat mengatakan,
Tantangan paling nyata dari kebijakan gado-gado pengadaan alutsista adalah kerumitan teknis dan logistik di tingkat operasional. Masalah utamanya yakni interoperabilitas atau kemampuan berbagai sistem senjata yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif di medan pertempuran.